Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman At-Tarhib minal iltifat fis shalah wa ghairihi. Ancaman dari menengok dalam sholat. Hadis 552 belum selesai kemarin. An al-Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah amara Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimatin an ya'mala biha wa ya'mura bani Israila an ya'malu biha. Sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar mengamalkannya dan agar memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Wa innahu kada an yubti'a biha, akan tetapi Nabi Yahya lambat dalam menyampaikan. Qala Isa, maka Nabi Isa berkata, Inna Allah amaraka bi khamsi kalimatin li ta'mala biha wa ta'mura bani Israila an ya'malu biha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu dengan 5 kalimat agar kamu mengamalkannya. Dan kamu perintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Kamu yang memerintahkan mereka atau aku yang memerintahkan mereka. Faqala Yahya, berkatalah Nabi Yahya, Akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi aw u'adzab. Aku khawatir jika kamu yang menyampaikan, aku ditenggelamkan ke dalam bumi atau aku diazab oleh Allah. Karena yang diperintahkan ke Nabi Yahya, ya. Fajama'an nasa fi baitil maqdis. Maka Nabi Yahya pun mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Famtala, maka penuhlah Baitul Maqdis. Wa qu'adu 'ala syuraf, dan mereka duduk di atas tempat-tempat tinggi. Faqala inna Allah amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihin wa amurakum an ta'malu bihin. Dan Nabi Yahya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan 5 kalimat agar aku mengamalkannya. Dan aku perintahkan kalian untuk mengamalkannya. Ulahunna, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kamu beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malihi bidhahabin aw wariq. Sesungguhnya, kata beliau, perumpamaan orang yang mempersekutukan Allah seperti orang yang membeli hamba sahaya dari hartanya berupa emas ataupun perak. Faqala hadhihi dari wa hadha 'amali fa'mal wa addi ilai. Lalu orang ini berkata, ini rumahku
dan ini pekerjaanku. Bekerjalah kamu ya untukku. Fakana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Tapi ternyata si budak ini bekerja ya untuk selain majikannya. Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadzalik. Maka siapa di antara kalian yang ridho bila hamba sahayanya bekerja untuk orang lain? Artinya dia sudah menyediakan rumah, sudah menyediakan segalanya, kebutuhan, kerjanya sama orang lain. Ya. Yang kedua, wa inna Allah amarakum bis shalah. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk sholat. Maka apabila kalian sholat, janganlah menengok. Fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi abdi fi sholatih ma lam yaltafit. Karena sesungguhnya Allah senantiasa menghadap ke wajahnya, ke wajah si hamba tersebut, selama si hamba tidak menengok dalam sholatnya. Yang ketiga, wa amarakum bis siyam. Wa amurukum bis siyam, dan aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu surrah fiha misk. Fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha. Dan perumpamaan orang yang berpuasa seperti orang yang berada di tengah-tengah kumpulan orang, di mana ia membawa surroh. Surroh itu dompet kecil terbuat dari kulit yang diikat ujungnya, ya, itu namanya surroh. Yang di dalamnya ada minyak kasturi, dan semuanya merasa suka dengan wanginya yang semerbak. Wa inna riha sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Dan sesungguhnya wanginya minyak kasturi itu, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari wanginya minyak kasturi. Yang keempat, wa amurakum bis shadaqah. Dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu. Dan perumpamaan orang yang bersedekah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh. Fa awthaqu yadahu ila unuqih. Lalu musuh itu mengikat tangannya ke lehernya. Fa qaddamuhu liyadribu unuqah. Lalu ia dikedepankan untuk dipenggal lehernya. Faqala ana afdi nafsi minkum bil qalili wal katsir. Lalu orang ini berkata, aku mau tebus diriku dari kalian, baik dengan sedikit maupun banyak. Fafada nafsahu minhum. Maka dia pun menebus dirinya. Ya. Artinya apa? Orang yang sedekah itu, dia sama dengan menebus dirinya dari api neraka. Yang kelima, wa amurukum an tadhkurullah. Dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi atharihi sira'a. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah seperti seseorang yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat. Hatta idza ata ala hisni hasin fa ahraza nafsahu minhum. Sehingga dia pun masuklah ke sebuah benteng yang sangat kokoh, dan ia melindungi dirinya dari musuh itu. Kadzalikal 'abdu. Demikian pula seorang hamba yang berzikir. La yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah.
dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari setan kecuali dengan zikir kepada Allah. Qala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, "Wa ana amurukum bi khamsin." Dan aku, kata Rasulullah, memerintahkan kalian dengan 5 juga. Allahu amarani bihin. Allah yang memerintahkannya. Itu apa? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada pemimpin. Wal jihad, dan berjihad. Wal hijrah, dan berhijrah. Wal jamaah, dan berpegang kepada al-jamaah. Fa'innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih. Karena siapa yang meninggalkan al-jamaah walaupun sejengkal, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam di lehernya. Illa an yuraji, kecuali kalau dia mau rujuk. Wa man idda'a da'wal jahiliyah, dan siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, yaitu fanatik golongan, fanatik kepada selain Allah dan Rasulnya, fa innahu min jutha jahannam, maka ia termasuk bahan bakar neraka jahannam. Faqala rajulun, ya Rasulullah, wa in shalla wa asam, apakah walaupun dia sholat dan berpuasa, ya Rasulullah, dia tetap masuk neraka? Kata Rasulullah, wa in shalla wa asam, walaupun dia sholat dan berpuasa. Fad'u bida'wallah allati sammakumul muslimina wal mu'minin ibadallah. Maka serulah dengan seruan Allah. Dialah Allah yang telah menamai kalian kaum muslimin dan kaum mukminin. Wahai hamba-hamba Allah. Lihat At-Tirmidzi, dan ini lafaz Imam At-Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini Pak, kita ambil faidah bahwa para nabi diperintahkan oleh Allah bitablighi risalah, menyampaikan risalah. Dan para nabi semuanya sudah menyampaikan, Pak. Karena sifat nabi itu amanah. Tidak mungkin nabi itu khianat. Ya. Makanya pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada para nabi dan rasul, hal ballagtum? Apakah kalian telah menyampaikan risalah? Kata para nabi apa? Ya, ballagna ya Rabb. Kami sudah menyampaikan ya Rabb. Lalu Allah berfirman, siapa yang menjadi saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan? Apa kata para nabi? Ummatu Muhammad. Yang menjadi saksi umatnya Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad pun berdiri dan semuanya bersaksi bahwa para nabi telah menyampaikan apa? Risalah. Nah, itulah makna firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, yang mulia, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Manusia yang dimaksud di sini itu para nabi. Dan Rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Ini Masya Allah ya, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Karena hanya umat Nabi Muhammad, Pak, yang mengimani semua nabi dan rasul. Hadis ini kita ambil faidah yang kedua, yaitu takdim at-tauhid, mendahulukan tauhid dari yang lainnya. Fa innahu ahammul muhim, karena itu yang paling penting, Pak. Di sini disebutkan ulahuna yang pertama apa? An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a.
yaitu agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini ya akhwal Islam, makanya ciri daripada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, mereka sangat fokus terhadap tauhid. Para nabi semua memulai dakwahnya dari mana? Dari tauhid. Rasulullah SAW memulai dakwah dari apa? Dari tauhid. Ketika Rasulullah mengutus para sahabat untuk berdakwah, yang Rasulullah nasihatkan kepada mereka supaya memulai dakwah dengan apa? Tauhid. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Akhiratin an yuwahhidullah." Sesungguhnya engkau, hai Mu'adz, akan menghadapi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu agar mereka mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Ya, maka dari itu akhi, sangat mengherankan kalau ada dai yang nggak pernah bahas tauhid. Seakan-akan tauhid itu nggak penting. Zaman sekarang malah subhanallah ya, orang yang mendakwahkan kabar tauhid itu dianggap pemecah belah, Pak. Ketika kita bicara ini syirik, ini tauhid, orang-orang yang berbuat syirik marah, Pak, nggak suka. Dan mayoritas manusia kan berbuat syirik. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh. Ketika kita berbicara tentang syirik, wah berat. Pasti akan dicap apa? Wahabi, radikal, dan yang lainnya. Padahal itu nabi dan dakwah nabi dan rasul. Ya, ketika kaum musyrikin Quraisy datang ke Rasulullah SAW meminta supaya Rasulullah menghentikan dakwah tauhid. Apa kata orang-orang Quraisy itu? Hai Muhammad, kalau engkau ingin menjadi pemimpin Arab, kami akan jadikan engkau pemimpin. Kalau engkau menginginkan harta Arab, kami akan kumpulkan harta untuk berikan kepada engkau. Kalau engkau menginginkan wanita tercantik di Arab, kami akan carikan buat kamu. Asal kau tinggalkan dakwah tauhid itu. Rasulullah SAW menerima tidak? Tidak. Iya. Rasulullah SAW tetap berdakwah tauhid, berat, Pak, menghadapi permusuhan yang luar biasa. Maka dari itu ya akhal Islam, ini manhajul anbiya, manhaj para nabi dan rasul. Kalau antum dakwahnya pengen adem ayem, banyak follower, nggak usah ngomong tauhid, Pak. Nggak usah ngomong sunnah bid'ah, Pak, nggak usah. Antum ngomong aja masalah akhlak aja. Ana yakin followernya banyak kan tuh. Tapi kalau antum sudah bicara tauhid, syirik, sunnah bid'ah, ya, siap-siap aja dijauhin orang, Pak. Ikhwata Islam saudaraku seiman, makanya banyak ya, banyak dai-dai, kelompok-kelompok dakwah yang menyingkir dari dakwah tauhid karena berat, Pak, berat. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faidah akhi, at-tamtsil, at-tamfid ta'lim, memberikan perumpamaan dalam mengajar. Karena Nabi memberikan perumpamaan orang yang berbuat syirik itu seperti apa? Orang yang membeli budak, lalu budak tersebut disediakan rumah, kebutuhan semua, tahu-tahu budak itu kerjanya sama orang lain. Ya, Allah sudah menciptakan kita. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Yang ngasih kepada kita semua kebutuhan-kebutuhan siapa? Allah. Yang menciptakan
Oksigen Allah, kita bisa bernapas dengan gratis. Yang menciptakan air untuk bisa minum siapa? Allah. Makanannya, sayurannya, proteinnya, dan yang lainnya. Tahu-tahu kita beribadah kepada selain Allah. Pasti Allah tidak ridho, Pak. Allah tidak ridho itu. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya ya akhi, hadis ini menunjukkan yaitu urgensi sholat. Di mana sholat setelah tauhid. Perintah Allah yang terbesar setelah tauhid adalah sholat. Bahkan akhi, syariat-syariat Islam yang lain itu Allah sampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat tidak. Untuk sholat Allah langsung memanggil Rasulullah SAW ke langit yang ketujuh. Dalam kisah yang sangat agung. Yaitu kisah Isra dan Mi'raj. Makanya akhi, ya, kalau antum pengen merayakan Isra Mi'raj, pelihara aja sholat 5 waktu. Isra Mi'raj itu kan tujuannya untuk disyariatkan sholat 5 waktu. Lah ini sholat 5 waktu belang bentong, merayakan Isra Mi'rajnya kan kenceng. Udah gitu merasa, wah, saya udah Ahlussunnah wal Jamaah udah. Ya akhi, bukan seperti itu ya akhi. Para sahabat nggak pernah ada yang nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Bulan apa? Tanggal berapa? Biar kita rayain ya Rasulullah." Nggak ada para sahabat. Makanya para ulama sampai berbeda pendapat, Pak, tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj menjadi banyak pendapat. Kenapa? Karena nggak ada satupun riwayat yang sahih tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan anehnya para sahabat tidak ada satupun yang nanya ke Rasulullah SAW. Nggak ada para sahabat yang nanya, kapan ya Rasulullah malam itu? Bulan apa ya Rasulullah? Biar kita rayain ya Rasulullah. Itu kan malam agung itu. Ya. Ikhwatal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang penting tuh bukan perayaannya, Mas. Yang penting sholat 5 waktunya. Itu yang dijaga. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga oleh kalian kata Allah. Sholat 5 waktu itu. Terutama sholat wusta, itu sholat asar. Ikhwatal Islam saudaraku seiman. Karena orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Wa man lam yuhafidh alaihin. Siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, ya, lam yakun indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Allah tidak punya janji untuk memasukkan dia ke surga. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Bayangkan. Orang yang nggak menjaga sholat 5 waktu kumpulnya di hari kiamat sama pentolannya ke kuburan, Pak. Kumpulnya bersama Firaun. Bayangkan, na'udzubillah. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad, orang yang tidak sholat itu kafir, murtad dari agama Islam. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Jaga sholat, akhi. Wallahi Allah nggak butuh sama sholat kita. Yang butuh itu kita, Pak. Maka jadikan sholat sebagai kebutuhan kita, Pak. Jangan jadikan sholat sebagai sampingan. Rasulullah SAW, Pak, dan para sahabat, walaupun mereka sakit, tetap mereka usahakan datang, Pak, untuk sholat ke masjid. Kesungguhan para sahabat menjaga sholat luar biasa. Maka demikian pula kita seharusnya, Pak, ya, kita bersungguh-sungguh untuk menjaga sholat 5 waktu. Faedah selanjutnya akal Islam, hadis ini menunjukkan
keutamaan puasa, saum. Dan puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Alaika bis-saum fa innahu la mithlalah." Hendaklah kalian berpuasa karena sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Bagaimana tidak, Pak? Puasa itu keutamaannya agung di sisi Allah. Semua ibadah selain puasa ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, pahalanya tidak terhingga. Sampai Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li." Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa, maka sesungguhnya ia untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung memberikan balasan buat dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Makruhnya menengok dalam sholat. Menengok dalam sholat tanpa ada kebutuhan itu hukumnya makruh, kata para ulama. Kecuali kalau ada kebutuhan, boleh. Karena Nabi SAW pernah beliau sholat subuh sambil menengok ke arah gunung, ke arah bukit. Gara-garanya di malam hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang mau berjaga di atas bukit sana, jangan sampai ada musuh yang menyerang kita dari sana. Lalu ada seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Pergilah dia ke bukit tersebut. Pas masuk waktu subuh, sahabat ini belum datang juga. Sampai ditunggu nggak datang-datang. Akhirnya iqamat. Maka Rasul pun sholat subuh sambil menengok ke arah bukit tersebut. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan Pak, menengok dalam sholat boleh kalau dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan, maka itu hukumnya apa? Makruh. Ya. Faedah selanjutnya ayol ikhwah, hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah. Bahwa sedekah itu akhi bisa memerdekakan diri kita dari api neraka, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika khutbah Idul Fitr, Rasulullah mendatangi para wanita. Lalu Rasulullah bersabda kepada para wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni uritun nar, fa idza aktsaru ahlihan nisa. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, kata Rasulullah. Karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka, dan ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Lihat, Rasulullah diperlihatkan api neraka, dan ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Kemudian sebelumnya Nabi menyuruh mereka sedekah. Apa hubungannya, Pak? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena sedekah itu bisa memerdekakan dirinya dari api neraka. Karena itu ya akhul Islam, ya, berusahalah kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita menjadi orang yang pelit, ya akhul Islam. Wallahi, kata Rasulullah SAW, la yanqusu malun min sadaqah. Harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Tidak. Justru sedekah itu, Pak, memberkahi harta, Pak. Yakin sama janji Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita ambil faidah. Itu keutamaan zikir kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Shayyib menyebutkan ada sekitar 50 keutamaan zikir. Di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis ini, bahwa zikir itu bagaikan benteng yang kokoh yang bisa melindungi diri kita dari setan, akhwat Islam. Zikir itu amalan ringan, ringan.
Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Berapa detik sih kita baca subhanallah? Cuma 1 detik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan subhanallah, ditulis untuknya 20 derajat dan digugurkan darinya 20 kesalahan. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sama dengan itu. Siapa yang mengucapkan Allahu akbar sama juga. Dan siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ditulis untuknya 30 derajat dan digugurkan darinya 30 kesalahan. Masya Allah. Ya, zikir ini luar biasa, akhi. Amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani indar rahmani subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul kalami ilallah arba. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, tolong sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah, azbatul ma. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, airnya tawar, wa annaha qi'an. Dan sekarang surga belum ada tanaman-tanamannya. Wa anna girasaha subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan bahwa tanaman-tanaman surga yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bayangkan Pak, ternyata setiap kita ucapkan subhanallah ditanam untuk kita 1 tanaman surga. Alhamdulillah demikian pula. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Cuma masalahnya Pak, zaman sekarang ini buat zikir berat banget Pak. Karena kalah sama media sosial. Ya, sulit sekarang zikir itu. Lebih asyik nonton YouTube, lebih asyik lihat Facebook, lebih asyik dengan game. Akhirnya banyak waktu-waktu kita nggak berkah sama sekali. Ya, kehilangan pahala yang besar untuk berzikir kepada Allah. Kita terkadang Pak nonton film 1 jam, 2 jam nggak kerasa. Tapi kalau zikir 5 menit aja kayak lama banget. Baca Quran setengah jam aja kayak lama banget. Kenapa? Karena kita tidak menikmati masalahnya Pak. Kalau hati kita menikmati zikir, hati kita merasa nikmat dengan baca Quran, saya yakin Pak, kita akan betah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, betah dengan baca Quran. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya Pak, bahwa ada 5 perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk umatnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib memperhatikan ini Pak. Apa itu kata Rasulullah? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Kepada siapa? Pemimpin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,
yang lainnya. Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Usikum bis-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Yang namanya hamba sahaya kan dalam Islam nggak boleh jadi pemimpin. Seluruh ulama sepakat syarat pemimpin itu harus muslim, balik, berakal, sehat, merdeka. Ya. Maka kalau ada hamba sahaya yang jadi pemimpin dalam Islam, pasti caranya tidak sesuai dengan syariat itu. Tapi Nabi tetap menyuruh supaya apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin. Ada sebuah hadis, Pak. Hadis ini saya yakin antum semua nggak suka sama hadis ini. Banyak rakyat Indonesia tidak akan suka sama hadis ini. Nabi mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Asayakumu fihim rijal qulubum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Faqila famada ta'muruna ya Rasulullah? Faqal isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Mengambil selain petunjuk Rasulullah berarti petunjuk siapa, Pak? Petunjuk buatan manusia. Mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah berarti sunnah siapa, Pak? Sunnah buatan manusia. Lalu Rasulullah bersabda apa? Dan akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan tapi badannya badan manusia. Maksudnya gimana? Pemimpin ini jahat, buruk ini pemimpin. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat yaitu Hudzaifah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika mendapatkan pemimpin seperti itu, hai Rasulullah? Nah ini, dengarkan, ini jawabannya, kita nggak suka sama jawabannya, Pak. Kata Rasulullah, tetaplah mendengar dan taat. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Berat ini, Pak, hadis. Ya. Banyak orang yang jiwa ittibanya kosong tuh kalau dengar hadis ini enak bener pemimpin. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, akan ada pemimpin-pemimpin yang yas'aluna haqqakum. Mereka minta hak mereka dipenuhi. Yas'aluna haqqahum. Yu'adduna haq, ya. Yas'aluna haqqahum. Mereka minta hak mereka dipenuhi oleh rakyatnya. Tapi mereka tidak memenuhi hak rakyatnya. Apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami saat itu? Kata Rasulullah, tu'addunal haqqa alladhi alaihim. Kewajiban kalian penuhi hak mereka. Adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Wah, ini lagi hadis. Ya, buat orang-orang yang awam gak bakalan suka nih hadis Pak. Kok enak banget sih jadi pemimpin? Tapi itu perintah Rasul. Orang yang berjiwa ittiba, dia akan berkata, ya udah, gimana lagi di perintah Rasul? Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Ya, berat, Pak, berat. Mengamalkan hadis ini berat sekali. Ya, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan selera kita, Pak. Pasti yang namanya rakyat pengen punya pemimpin yang apa? Yang adil dong, yang perhatian terhadap rakyat dong, ya enggak? Pasti itu, Pak. Tapi
para ulama mengatakan Allah memberikan pemimpin kepada suatu bangsa itu, Pak, sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Bangsa yang tidak peduli dengan agama Allah, Allah berikan pemimpin yang nggak peduli juga. Bangsa yang suka merubah-ubah ya hukum Allah, Allah kasih juga pemimpin yang suka mengubah-ubah aturan. Bangsa yang zolim, ya, yang tidak pernah mau peduli sama sesama, Allah kasih juga pemimpin yang zolim. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah keadilan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan untuk orang zolim itu pemimpin dari orang zolim juga. Disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kalau kita pengen punya pemimpin yang adil, kita sebagai rakyat harus adil juga dong. Kalau kita pengen, Pak, punya pemimpin yang tidak suka mengubah-ubah aturan, jangan suka kita mengubah-ubah aturan Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Karena pemimpin itu, Pak, adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini mendengar dan taat kepada pemimpin, Pak. Walaupun pemimpin tersebut zolim. Walaupun pemimpin tersebut zolim. Kata Rasulullah, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat pemimpinnya melakukan sesuatu yang ia tidak suka, sabarlah. Dan satu ayat yang lain apa? Kata Rasulullah SAW, "Innaha satakunu atharah." Nanti akan muncul al-atharah. Siapa al-atharah? Kata Imam Nawawi, yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kepentingan dirinya yang dipikirkan, kepentingan rakyat dia tidak pikirkan. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Iya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan sabar? Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Demikian, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.